Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifli Fawaji NPM 2020 45500 125 dari kelas R3A. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil karya Stupa 2 yang telah saya buat. Baik, berikut ini hasil karya yang telah saya buat. Hasil karya Stupa 2 kan mulainya dengan apa itu leisure park. Leisure sering disebut waktu senggang atau waktu luang. Leisure dilaksanakan bukan dalam pengertian waktu tidur atau waktu yang hampa. Dalam pengertian ini, leisure berarti kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita mau secara relatif tanpa rasa keterpaksaan. Park berasal dari bahasa Inggris yang berarti taman. Taman dapat didefinisikan sebagai sebidang lahan terbuka dengan luasan tertentu di dalamnya. Ditanam pepohonan rerumputan yang dapat dikombinasikan dengan kreasi dari material lainnya. Umumnya digunakan untuk olahraga, bersantai, dan bermain. Dapat disimpulkan bahwa leisure park adalah tempat untuk melakukan apa saja ketika waktu senggang atau libur, yang meski konsep seperti taman dengan dipenuhi pepohonan, sehingga dapat bersantai dan merasakan kenyamanan. Saya akan mengulas mengenai bangunan Four Seasons Resort di Sayan, Bali. Four Seasons menafsirkan unsur-unsur budaya Bali. Pada fasilitas penunjang juga menggunakan unsur material, yaitu bambu, yang dirakit dengan baik sehingga membentuk instalasi bambu yang estetik. Penerapan instalasi bambu tersebut diterapkan pada restoran ini. Ini denahnya layout set dari Four Seasons Resort. Ini menggunakan masa jamak, konfigurasi masa grid dengan menggunakan pada kondisi tapak berada di lereng bukit yang tidak jauh dari bibir pantai. Terbagi beberapa tipe penginapan. Ini denah-denah dari tipenya. Selanjutnya di bangunan yang berbeda, yaitu di Phu Chai Sai Mountain Resort, Thailand. Phu Chai Sai Mountain Resort terletak di lereng bukit. Nah, sama juga kayak tadi pada Four Seasons Resort. Letaknya di lereng bukit, menghadap ke bagian, namun ini menghadap ke bagian desa terpencil Thailand Utara. Kalau tadi menghadap bibir pantai. Nah, untuk resort ini memiliki restoran. Restorannya dirancang dengan nuansa tradisional Thailand yang menggunakan material alami. Struktur rangka atapnya menggunakan bambu dan nyaman bambu sebagai penutup atap. Saya juga punya bar yang sangat kental unsur dan konsep alamnya. Hal ini ditampilkan pada atap bangunannya yang dijalari oleh tanaman rambat atau bambu. Atapnya menggunakan atap bangunan tradisional Thailand, yaitu pitch roof yang runcing ke atas, biasa diterapkan di daerah yang memiliki iklim tropis seperti di Indonesia. Bentuk atap tersebut ada kaitannya dengan cuaca hujan yang tinggi di daerah tersebut. Nah, Villa Phu Chai Sai Mountain memiliki konfigurasi massa linear dengan menggunakan massa jamak dengan pencapaian tidak langsung. Pada kontur tapak memiliki kontur yang terjal, sehingga untuk masa bangunan mengikuti kondisi tapak. Tipologi bangunan-bangunan villa yang memiliki karakteristik sama. Untuk yang pertama ada Navus Giri yang lokasinya di puncak. Nah, yang kedua ada The Michael Resort, Jalan Curug Cigamea, Pamijahan, Bogor. Yang ketiga Putih Mountain Resort yang berada di Jalan Gunung Picung, Pamijahan, Bogor. Jadi kesimpulannya, dari sisi aspek lokasi, sebagian besar keberadaan dari villa yang ada di lereng gunung dengan pemandangan alam serta menonjolkan unsur-unsur alam di lokasi sekitar. Untuk dari aspek bentuk bangunan, bentuknya digunakan bentuk dasar persegi panjang. Aspek tata massa menggunakan jumlah massa jamak. Konfigurasi massanya klaster, di mana hal ini disesuaikan keberadaan kontur serta view yang mendukung. Pada aspek sirkulasi, sebagian besar sirkulasi menggunakan pencapaian tidak langsung dan konfigurasi alurnya secara campuran. Ini untuk analisa tapak yang terpilih. Untuk lokasinya ada di Jalan Bukit Pelangi, Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Bogor, dengan luas area 2000 meter persegi. Lokasinya berada di kawasan wisata Sentul. Lokasi tapak cukup strategis karena banyak tempat wisata menarik yang lokasinya tidak jauh dari anginnya bergerak dari arah timur laut atau dari atas bukit menuju barat daya. Matahari memiliki pengaruh besar untuk memenuhi kenyamanan pengguna sebagai kenyamanan termal ya.
Selanjutnya untuk pencapaian tapaknya, pencapaian dari Jalan Raya Pasir Angin. Ini dari Jalan Pasir Angin yang merupakan jalan menuju puncak. Pencapaian depan tapak dari arah pertokoan dan minimarket. Pencapaian dari Jalan Lodaya, jalan yang menuju kilometer 0 Sentul. Lalu ini pencapaian dari belakang. Ini saya tidak mendapatkan informasinya, fotonya. Jadi saya menggunakan map dari jalan ini. Pencapaiannya dari belakang tapak merupakan jalan menuju villa sekitarnya. Pada analisa kebisingan, pada sisi utara tapak memiliki tingkat kebisingan yang rendah. Nah ini untuk pada bagian baratnya memiliki tingkat kebisingan sangat rendah. Sisi tenggara tapak memiliki tingkat kebisingan paling tinggi ketika siang hari karena ada bengkel. Jadi di sini tuh ada bengkel. Kalau siang hari cukup bising. Kalau malam mungkin tutup. Pada sisi selatan tapak memiliki tingkat cukup bising karena selain ada jalan juga terdapat kios dan minimarket. Kadang ada kegiatan di sini. Entah anak muda yang nongkrong, jadi cukup mengganggu sih. Untuk analisa prasarana dan utilitas, ada beberapa prasarana dan utilitas di beberapa sekitar tapak. Fasilitas diantaranya itu saluran drainase, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan lampu penerangan jalan, lalu rambu lalu lintas. Ini notasinya. Ini notasi untuk drainase, ini notasi untuk lampu jalan, ini notasi untuk jaringan listrik, sama ini notasi untuk jaringan telepon. Untuk analisa topografi, tapak berbentuk segitiga sama kaki dengan keadaan kontur bergelombang dengan ketinggian maksimal 1 meter dari permukaan tanah, permukaan jalan, dan ketinggian minimal 20 cm. Ini konturnya kalau misalkan di garis. Ini tabel analisa aktivitas. Aktivitas dibagi pada 3 bagian, yaitu aktivitas primer, sekunder, dan penunjang. Analisa persyaratan ruang. Persyaratan ruang kamar mandi, toilet, hingga ke penunjang yang dibagi kepada 4 persyaratan. Yang pertama aksesibilitas, bising, pencahayaan, penghawaan. Lalu pencahayaan dibagi kepada 2 bagian, yaitu alami dan buatan. Penghawaan juga alami dan buatan. Ini untuk analisa kebutuhan ruangnya dan besaran ruang. Ini diukur dari ukuran perabotnya. Jadi ditambah dengan sirkulasi geraknya. Sirkulasi biasanya di atas 30%. Ini juga sama masih lanjutan yang tadi. Nah, di bawahnya ini ada KDB, KLB, dan KDH. Zonasi ruang. Jadi dibagi kepada zonasi publik, semi publik, private. Untuk publik untuk beberapa orang masih bisa mengaksesnya. Untuk semi publik masih di warning. Nah, ini private khusus yang menyewa villa saja yang bisa masuk. Beban massa dimulai dari bentuk awalnya yaitu kubus, lalu mengalami transformasi aditif pada sisi kanan dan kiri, lalu mengalami penambahan kembali pada atap yang berbentuk limas. Ini terinspirasi dari rumah adat Nusantara untuk sirkulasi dan tata masanya. Sirkulasi gerak orangnya. Ini untuk sirkulasi kendaraan yang berwarna merah. Lalu yang berwarna hijau ini untuk jalan kaki. Jadi dari turun mobil atau kendaraan bermotor bergerak ke arah lobi, melewati lobi, ruang administrasi, aula, dapur umum, dan menuju ke villa yang ditempatinya. Nah, pola sirkulasinya yaitu pass by space, melewati ruang masuk. Yang pertama itu pintu masuk utama, yang dua ini penunjang, yang 3 ini servis, 4 villa tipe 2 kamar, ini 3 kamar, ini 5 kamar. Nah, set plan-nya ini yang warna agak ke ungu-unguan untuk villa 5 kamar. Ini yang kuning villa 3 kamar, merah villa 2 kamar. Lalu yang coklat ini untuk fasilitas penunjang seperti musola, ruang rapat, housekeeping, gudang, laundry, aula. Nah, ini untuk kuning kayak warna kuning mustard gitu, yaitu fasilitas dapur umum, ruang pengelola, lobby.
Nah, yang hijau ini udah pasti taman. Lalu ini yang biru ini kolam renang. Nah, yang juga diwarnai ini jalanan dan parkiran. Lalu ada satu warna ungu, agak keunguan, yaitu pos satpam. Set plan ini menggunakan skala 1:300 untuk potongan set plan ya. Nah, ini untuk tampak belakang set atapnya menggunakan atap pelana. Karena ya curah hujan di Bogor juga cukup tinggi. Jadi agar mudah air mengalir ke bawah. Untuk pintu gerbangnya, pintu gerbang ini cukup unik, ada kayak simbol senjata khas daerah Jawa Barat atau lebih khususnya Bogor, yaitu kujang, masukkan budaya-budaya lokal pada unsur arsitektur. Untuk tampak samping kiri side dan samping kanan side, ini untuk denah tipe 2 kamar tidur 1, kamar tidur 2, ruang makan, ruang keluarga, toilet, teras, dengan menggunakan skala 1:50 dengan panjang 600 cm, lebar 500 cm. Ini untuk notasi potongan A. Notasi potongan B. Ini denah tipe 3 kamar tidur. Kamar tidur 1, 2, 3. Ini toiletnya di sini. Ruang makan masih layoutnya masih sama kayak yang tipe 2 kamar. Hanya beda ukuran. Yang untuk ini ukurannya lebarnya 500, panjangnya 740 cm. Nah, ini untuk 5 kamar, tipe 5 kamar. Untuk tipe 5 kamar layoutnya cukup berbeda dari yang sebelumnya, 2 yang tadi itu. Jadi seperti pintu masuknya berada di tengah. Nah, ini untuk kamar tidur 1, kamar tidur 2, kamar tidur 3, 4, dan 5. Ini ruang keluarga, ruang makan juga cukup lebar, dan penambahan kursi-kursi karena mengikuti kapasitas ruangnya. Nah, ini untuk potongan AA, yang ini potongan AA untuk tipe 2 kamar. Sama ini potongan BB-nya untuk tipe 2 kamar. Ini terlihat rangka atapnya. Ini untuk tampak depannya. Tampak depan. Ini materialnya yaitu kayak ijuk gitu. Material penutup atapnya ijuk. Kalau ini genteng tanah liat. Ini untuk detail arsitekturalnya. Ini untuk tampak belakangnya. Tampak samping kanan. Samping kanan hanya ada sirkulasi udara, kayak lubang angin gitu. Ini untuk pencahayaan alami di ruang kamar mandi. Nah, ini untuk tampak samping kiri. Ini posisinya posisi kamar, jadi di belakang tempat tidur. Hanya ada lubang angin. Namun di sisi sini sama sisi sini ada jendela hidup yang bisa dibuka. Jadi sirkulasi cahaya alami dan penghawaan alami bisa masuk. Ini saya sengaja buatkan lubang angin di sini agar sirkulasi udara dapat stabil masuk ke dalam ruang. Ini untuk perspektif interiornya. Pemilihan materialnya material kayu agar terkesan alami. Nah, ini untuk pemilihan warna kuning pada tembok supaya memberi suasana kebahagiaan, ceria di saat berlibur. Karena dalam psikologi, kuning identik dengan kebahagiaan. Nah, ini yang tadi seperti tampak tadi. Jadi lubang anginnya ada di belakang tempat tidur. Ini jendela hidupnya. Dan di satu kamar ada satu lemari dan satu tempat tidur. Lalu ini untuk perspektif eksterior bangunan, perspektif eksterior kawasan. Ini vegetasinya banyak pohon rindang, namun saya nggak memasukkan di sini karena takut terhalang masa-masa bangunan. Jadi hanya beberapa saya tempatkan. Ini untuk kolam renang. Nah, ini taman tipe 2 kamar, 3 kamar, 5 kamar. Ini lobby. Jadi dari pengunjung masuk sini memarkir kendaraan lalu memasuki lobby untuk memesan villa. Setelah itu diantar ke villa yang dituju. Nah, untuk check out sama sirkulasinya. Jadi ke lobby
lalu ke parkiran keluar. Karena ini arahnya dari jalan tol gitu, biasanya orang datang dan pulang dari sini. Ini untuk detail konstruksinya, saya menggunakan detail rangka atap. Jadi untuk detail arsitektur, saya menggunakan jendela. Lalu ini untuk sketsanya, sketsa sebelum saya mengaplikasikannya pada gambar kerja, sketsa DNA sebelum saya menggunakannya pada rancangan tadi. Dan ini untuk sketsa tipe 2 kamar tidur. Yang tadi 3 kamar tidur. 2 kamar tidur, dan yang ini 5 kamar tidur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.